Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Dalam kesempatan kali ini saya berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang berjudul 5 negara yang harus Anda kunjungi sebelum usia 40. Mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, mengapa harus 5 negara? Mengapa harus sebelum usia 40? Izinkan saya mengutip sebuah pesan dari seorang role model saya bernama Jack Ma. Semua orang pasti tahu Jack Ma, pendiri Alibaba Group. Jack Ma atau yang biasa disebut Ma Yun adalah pria kelahiran Guangzhou pada 15 Oktober 1964. Saya mungkin akan bercerita sedikit mengenai background dari si Mr. Jack ya. Jack Ma adalah seorang guru bahasa Inggris pada waktu itu. Dia memiliki sebuah kebiasaan atau kegemaran yang menurut saya cukup bagus dan unik, yaitu di masa itu saat dia tidak memiliki apapun yang dilakukan, dia akan pergi ke tempat wisata yang ada di kota Guangzhou untuk bercengkrama dengan para wisatawan mancanegara. Dengan demikian, Jack Ma atau Ma Yun dia melatih kemampuannya untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, ketika itu Jack Ma berhasil menjadi orang yang sukses, menjadi pendiri grup Alibaba, menjadi perusahaan yang sangat besar di China dan sangat berani untuk mendirikan sebuah perusahaan teknologi atau internet atau bergerak di bidang .com, yang mana saat itu internet sendiri itu masih awam untuk orang-orang. Internet ini apa? Tapi Jack Ma berhasil melihat ke depan dan membuat suatu perusahaan yang begitu sukses. Tentu saja Jack Ma menginspirasi semua orang dan saya pun juga salah satunya. Dalam satu kesempatan, Jack Ma membagikan sebuah pesan untuk anak-anak muda di suatu universitas yang ada di China. Jack Ma berbicara, ketika seseorang berusia 20, orang-orang itu akan kebanyakan menghabiskan waktunya untuk mengenyam pendidikan. Jadi saya rasa juga setuju sih, di usia muda pasti kita menghabiskan waktu kita untuk cari ilmu, terus sekolah, kita udah menghabiskan berapa belasan tahun. Lalu saat orang menginjak usia 30, itu dimana seharusnya manusia itu mengikuti seseorang yang dianggap sukses. Jadi kita berasumsi ketika usia 20 dia sudah selesai pendidikan, dia mulai kerja. Sampai di usia 25 mungkin dia mungkin akan eksplor, mungkin akan berpindah-pindah pekerjaan. Ketika di usia 30, Jack Ma itu menyarankan bahwa seharusnya itu manusia stay ke satu orang yang menurut dia itu sukses. Nah, di usia 30 ini saatnya kita mengamati seseorang ini, bagaimana cara dia membuat bisnisnya bisa menjadi sukses. Saat di usia 40, inilah yang harus dilakukan oleh mereka, yaitu di usia 40 lakukan apa yang seseorang ini rasa dia ahli di bidangnya. Contohnya seorang pegawai, misal pengrajin sepatu, dia selama bertahun-tahun mengikuti bosnya membuat sepatu. Ketika usia 40, orang ini mengerti bahwa dia ahli dalam bidang mengerjakan sepatu, membuat sepatu. Di usia 40, seharusnya orang ini sudah keluar dan berani untuk membuat suatu usaha sendiri. Pastinya sangat banyak pertimbangan, seperti mungkin ada orang yang di usia 25 sudah berhasil untuk fokus pada pekerjaan utamanya. Namun tidak semua orang mungkin bisa seperti itu. Jadi ini mungkin salah satu guideline yang lebih universal atau general untuk kita semua. Tapi saya tidak fokus ke usia-usia ini. Yang saya ingin jelaskan ke teman-teman, Bapak Ibu sekalian adalah bahwa Jack Ma berusaha memberikan pesan ketika 40 sudah bukan waktunya lagi untuk seseorang itu bersenang-senang. Saya percaya ketika Jack Ma mengutarakan hal ini, pasti banyak sekali pertimbangan dan mungkin pengalaman yang beliau sudah rasakan. Maka dari itu saya bisa mengasumsikan bahwa sebelum 40 tahun paling tidak teman-teman, Bapak Ibu dan saudara sekalian sudah paling tidak itu mengunjungi beberapa negara. Saya menentukan adalah 5 negara berdasarkan pengalaman saya yang pernah saya kunjungi yang menurut saya sangat worth it untuk dikunjungi. 5 negara ini bukan yang terbagus atau mungkin yang paling spektakuler atau seperti apa, namun dari pengalaman saya mungkin ini bisa melengkapi pengalaman masa muda Bapak Ibu, teman-teman dan saudara sekalian. Tentu saja di peringkat pertama bagi saya, China menjadi negara yang paling atas untuk Anda kunjungi. Mengapa? Karena China memiliki begitu banyak
kota dan provinsi, menawarkan begitu banyak terobosan untuk para pengunjungnya. Bahkan tidak hanya dari mancanegara, turis lokal pun juga banyak dari kota ke kota untuk berkunjung satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa di China memiliki ciri khas masing-masing tiap kota. China juga memiliki transportasi yang sangat maju, makanan khas yang sangat luar biasa enak, dan tentu saja keindahan alam yang nggak akan ditemukan di mana-mana. Dari pengalaman saya, China berada di peringkat pertama untuk keindahan alamnya. Karena begitu banyak dia menawarkan seperti pegunungan, seperti danau, sungai, begitu banyak hal-hal yang sangat indah di China. Dan tentu saja sejarah beribu-ribu tahun China sangat menarik untuk didalami. Saya rasa tidak cukup waktu seminggu 2 minggu untuk benar-benar kita bisa paham China. Di peringkat kedua ada Singapura sebagai negara tetangga kita yang berada di utara negara Indonesia. Sayangnya kita harus mengakui bahwa memang benar Singapura saat ini statusnya berada di negara Indonesia secara apapun, secara infrastruktur, secara pemerintahan. Singapura berada di atas kita. Begitu pula hal ini yang menjadikan Singapura mengapa sangat cocok untuk dikunjungi dan berada di peringkat kedua. Singapura memiliki mode transportasi yang bagus, kehidupan kota yang luar biasa, dan jalanan yang sangat bersih. Singapura juga memiliki makanan-makanan yang enak serta taman-taman rekreasi hiburan yang sangat luar biasa. Di peringkat ketiga ada Thailand sebagai surga hiburan dan pedagang. Apabila ada di antara kita hari ini tipe orang yang berlibur dengan sekaligus belanja barang untuk dijual lagi di Indonesia, saya sangat menyarankan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk mengunjungi Thailand. Kenapa? Khususnya di kota Bangkok, mereka mempunyai begitu banyak mall yang menjual barang-barang dengan harga super miring. Jadi apabila teman-teman berniat untuk menjual barangnya kembali, saya sangat menyarankan Thailand. Selain itu, Thailand juga memiliki makanan yang luar biasa enak dan khas. Siapa yang tidak kenal Tom Yum dari Thailand? Dan tentu saja pantai-pantai dan pulau-pulaunya yang sangat eksotis. Di peringkat keempat ada Taiwan, negara kontinen dari Republik Rakyat China yang juga tidak kalah cantiknya dari China. Makanan khas dan moda transportasi yang maju membuat Taiwan itu membekas di hati saya. Tentu saja Taiwan juga sebagai negara industri ya, dia memiliki begitu banyak kota untuk memproduksi barang-barang untuk dijual lagi. Dan tentu saja ketika seseorang membicarakan Taiwan, yang terbesit di kepala saya tentunya adalah pasar malamnya, night marketnya. Suasana yang tidak saya temukan di negara lain, yang hanya saya temukan di Taiwan. Makanannya sangat enak dan begitu fresh. Apalagi Taiwan merupakan sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut. Seafoodnya begitu fresh dan makanan lautnya sangat luar biasa. Di peringkat terakhir, Hong Kong sebagai negara tetangga RRC ini juga menawarkan suasana kehidupan modern namun memiliki sisi China yang tradisional. Apakah Anda pernah menemukan sebuah kota dengan sebuah kota yang berbagai pulau yang disambung dengan sebuah jembatan? Kalau Anda belum pernah menemukan hal ini, saya sangat menyarankan Anda untuk mengunjungi Hong Kong. Karena Hong Kong terdiri dari berbagai pulau dan somehow bagaimanapun pemerintah dia berhasil menyambungkan pulau-pulau kecil ini menjadi satu. Juga apabila Anda belum pernah melihat satu negara dengan dua sisi, yaitu sisi kuno dan sisi modern, saya sangat menyarankan Anda untuk mengunjungi Hong Kong. Di bagian timur, Hong Kong memiliki gaya China tradisional dan dikombinasi dengan gedung-gedung pencakar langitnya, sedangkan di barat Hong Kong memiliki gedung dengan gaya arsitektur seperti Eropa kuno, jadi seperti gotik. Makanannya juga enak dan mode transportasinya sangat maju. Alasan mengapa Anda harus berkunjung ke 5 negara ini sebelum usia 40 adalah dengan berkunjung ke berbagai negara baru, wawasan Anda, pemikiran Anda mungkin juga akan ikut terbuka. Jika seseorang hanya bertemu dengan orang yang berasal dari satu kampung atau mungkin satu daerah yang sama, kita tidak pernah tahu pemikiran orang-orang yang di negara yang berbeda. Contoh seperti orang Indonesia bertemu dengan orang Singapura yang memiliki cara pandang berbeda.
Ini sangat membantu kita untuk memahami orang dari berbagai sisi. Dan tentunya kenapa sebelum harus usia 40, bisa dibilang usia 20 sampai 30 atau di bawah 40 adalah usia seseorang dengan keadaan fisik yang prima dan sedang bugar-bugarnya. Jadi ketika usia 40 begitu banyak resiko secara kesehatan fisik yang mengancam seseorang. Kita tidak pernah tahu, mungkin ketika di usia 20 sampai di 40-an orang-orang benar-benar menghemat untuk masa tua. Tapi ketika masa tua begitu memiliki uang, orang ini tidak memiliki waktu. Jadi misal kita punya uang, sudah punya usaha dan lain-lain, tapi duit ini nggak bisa dihabisin karena ya satu mungkin karena kesehatan udah nggak bisa jalannya udah nggak bisa jauh, gampang capek. Atau kedua mungkin masalah waktu, kita sudah punya perusahaan yang nggak bisa ditinggal, punya bisnis yang perlu kita pantau terus. Mungkin bisa ditinggal, tapi kita benar-benar nggak bisa merasakan liburan karena kita harus masih memantau, pikiran kita masih ada di kota kita, di rumah kita waktu bisnis. Atau mungkin ketika kita usia 40 masih biasa-biasa aja secara finansial, namun secara keluarga kita misal beristri dan anak ada 3, otomatis budget yang harus dikeluarkan juga harus lebih banyak. Tapi ketika kita traveling saat usia muda, mungkin ini tidak menjadi alasan. Bahkan kayak seperti pergi dengan budget low cost pun di usia muda itu nggak jadi suatu masalah atau kendala. Saya harap topik hari ini bisa menginspirasi Bapak Ibu, teman-teman dan saudara sekalian. Apabila saya ada kesalahan pengucapan atau kata-kata yang tidak berkenan, saya berharap Bapak Ibu dan saudara sekalian bisa maafkan dan memakluminya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.